Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada 9 momen atau waktu yang paling tepat untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu sekalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, salawat dari Allah berarti rahmat dan ridhonya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dari malaikat berarti doa dan istighfar untuk beliau. Sementara salawat dari kita umatnya adalah doa dan penghormatan kepada beliau. Teman-teman sekalian, ada 9 momen yang paling pas bagi kita untuk bersalawat kepada beliau. Yang pertama adalah ketika disebut nama beliau di hadapan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang bakhil atau orang yang pelit bukan hanya orang yang tidak mau berbagi harta, tetapi orang yang tidak membaca salawat ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan di hadapannya. Yang kedua, saat yang paling tepat untuk bersalawat adalah pada hari Maulid Nabi Muhammad SAW, pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal pada kalender Hijriah. Rasulullah SAW mengagungkan hari kelahirannya sendiri, apalagi kita. Tak pantas bagi kita menolak peringatan hari ulang tahun Rasulullah SAW. Padahal pada saat yang sama kita memperingati hari kelahiran kita sendiri dengan meriah. Nah, pada saat memperingati Maulid Nabi itulah sambil membaca riwayat keteladanan beliau, kita memperbanyak salawat kepada beliau. Yang ketiga, kita diperintahkan juga memperbanyak membaca salawat di hari Jumat. Yang keempat, kita diperintahkan membaca salawat pada saat mengunjungi makam beliau. Semoga kita semua bisa mengunjungi makam beliau di Madinah. Amin. Yang kelima, kita diperintahkan membaca salawat setelah mendengar seruan adzan. Yang keenam, kita diperintahkan membaca salawat pada saat mengerjakan sholat jenazah, tepatnya setelah takbir yang kedua. Yang ketujuh, kita diperintahkan untuk bersalawat pada saat mengerjakan sholat. Bahkan menurut mazhab Syafi'i yang dianut umat Islam di Indonesia, membaca salawat hukumnya wajib pada saat kita mengerjakan tahiyat akhir di setiap sholat kita. Yang kedelapan, kita diperintahkan membaca salawat di antara doa kita atau sebelum dan sesudah berdoa. Jadi etika sebelum berdoa, kita membaca bismillah, lalu hamdalah, lalu salawat, baru kita berdoa memohon kepada Allah. Nah, sebelum mengakhiri doa, kita bersalawat lagi dan ditutup hamdalah lagi. Salawat dijamin akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, salawat di antara doa kita diharapkan akan juga menjadi lantaran doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, kita diperintahkan untuk membaca salawat setiap saat ketika kita ingin mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi kelak di hari akhir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, siapapun yang senantiasa berharap wasilahku atau aku menjadi perantara baginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, maka dia pantas mendapatkan syafaatku. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ibn Mas'ud, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Manusia yang paling layak bersanding denganku pada hari kiamat, kata Nabi, adalah orang yang membaca salawat kepadaku. Semoga lisan kita senantiasa tak jemu-jemu melantunkan salawat untuk beliau, Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.